Di suatu senja yang temaram, seorang lelaki tua berdiri di depan pintu rumah Mbah Yai Umar. Meski bukan Umar bin Khattab, tapi ia menjadi tokoh masyarakat yang tepat untuk menjadi rujukan dan tempat meminta nasihat. Lelaki tua itu menghadap kepada sang kiai dengan pakaian lusuh, mata redup, dan wajahnya yang menggurat luka, tapi bukan karena pedang, melainkan karena kesedihan yang dipendamnya bertahun-tahun. Mbah Kiai, suaranya bergetar. Aku datang bukan untuk meminta sedekah, bukan pula mengadukan kemiskinanku. Aku hanya ingin bercerita. Kiai Umar menatapnya penuh iba. Apa yang membuatmu gelisah, wahai orang tua? Lelaki itu menarik nafas panjang sebelum berkata. Kemudian ia bertutur. Di masa muda, aku menyuapi anakku dengan tanganku sendiri. Aku mendidiknya dengan cinta. Aku memeluknya dalam dingin. Aku bekerja siang dan malam agar ia bisa tidur nyenyak. Tetapi kini, ketika tanganku mulai gemetar dan langkahku mulai goyah tertatih, ia bahkan tak pernah menoleh ke arahku. Aku rindu padanya. Aku rindu suaranya. Aku rindu senyumnya. Aku rindu saat ia dulu menyebut namaku dengan penuh kasih. Air mata mengalir di pipi lelaki tua itu. Kiai Umar pun menggenggam tangannya. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, sungguh, kau telah menjalankan tugasmu sebagai seorang ayah dengan penuh cinta. Tetapi anakmu telah terlena dan lalai dalam hidupnya. Bersabarlah. Doakanlah. Engkau adalah pintunya menuju surga. Jangan sampai ia memilih untuk menutupnya. Hingga suatu waktu, sang kiai Allah pertemukan dengan anak tersebut. Ketika pemuda itu berdiri di hadapan sang kiai menatapnya dengan tajam dan bertanya, mengapa engkau melupakan ayahmu? Pemuda itu menunduk lalu dengan suara lemah ia menjawab, maaf Pak Kiai. Memang pekerjaan dan kesibukanku saat ini begitu padat Pak Kiai. Saya memang belum sempat menjenguknya. Saya terpaksa meninggalkannya di rumah sendirian karena tanggung jawab pekerjaan yang tidak bisa saya hindari. Kiai Umar menghela nafas panjang lalu berkata, dengarlah. Dahulu ia merawatmu dengan penuh cinta. Ia menahan lapar bahkan agar engkau kenyang. Ia bergadang agar engkau bisa tidur nyenyak. Tetapi kini, engkau bahkan tak sanggup meluangkan waktu untuknya. Ketahuilah, engkau telah kehilangan salah satu pintu surga jika ayahmu wafat dalam keadaan kecewa kepadamu. Jangan harap kau bisa merasakan manisnya ridha Allah. Mendengar itu sang pemuda menangis terseduh. Ia pun berlari segera mendekap tubuh ayahnya. Mohon ampun sambil berjanji untuk tidak mengabaikan kasih sayang yang telah lama ia lupakan. Saudaraku, seberapa besar cinta kita kepada sang ayah. Kita sering mengagungkan kasih ibu dan memang benar surga berada di telapak kakinya. Namun jangan lupa bahwa ayah adalah jembatan menuju surga itu. Seorang ayah mungkin tidak menangis di hadapan kita, tetapi ia sering menitikan air mata dalam sujudnya mendoakan kita tanpa kita tahu. Seorang ayah mungkin tidak selalu berkata lembut, tetapi setiap tetes keringatnya adalah bahasa cinta yang tak terucapkan. Seorang ayah mungkin tidak meminta balasan, tetapi hatinya merindukan sekedar perhatian dari anak-anaknya. Betapa banyak ayah yang terabaikan di hari tua, sementara anak-anaknya sibuk dengan dunianya. Betapa banyak ayah yang menatap kosong keluar jendela, berharap ada ketukan di jendela pintu rumahnya. Berharap ada suara anak yang menyapa, ayah apa kabar? Ingat sabda Nabi, ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka janganlah engkau mengatakan sesuatu kepada mereka perkataan dan janganlah engkau membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Saudaraku, bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menundukkan hati untuk memperbaiki hubungan. Jika selama ini kita lalai kepada ayah kita, maka Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kembali mendekat. Jika ayah masih ada, cium tangannya, peluk tubuhnya, bahagiakan hatinya. Jika ayah telah tiada, kirimkan doa-doa terbaikmu untuknya setiap malam. Jangan sampai kita baru menyadari betapa berharganya kehadiran seorang ayah ketika yang tersisa hanyalah batu nisan. Karena ridho Allah pada ridho orang tua, dan keberkahan Ramadan ada dalam hati yang bersih dari durhaka. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang tidak hanya sibuk dengan dunia, tetapi juga sibuk meraih ridho ayah dan ibu kami. Amin.